Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pusat Informasi, channel yang selalu membahas tentang berita-berita hangat di publik ya, di dunia maya atau di sosial media. Oke teman-teman, kali ini teman-teman pasti tahu ya, berita saat ini yang lagi viral yaitu tentang perselingkuhan ya teman-teman ya, perselingkuhan seorang artis ya ini teman-teman ya, dengan seseorang berwarga negara Korea ya. Dan ini lagi seru banget dibicarakan dan diperbincangkan. Salah satunya yaitu digerebek ya kemarin ya di sebuah tempat gitu ya. Jadi seorang warga negara Korea ini, perempuan ini ya, ini memergoki suaminya lagi sedang bersama seorang artis ya teman-teman biduan. Dan kabarnya juga seorang artis ini dulu ya, ini kabar ya, diduga pernah jadi pelakor seorang pelawak kondang yaitu Sule ya. Jadi pernahlah membuat rumah tangga Sule itu jadi tidak harmonis ya. Hi Indonesia, I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. I feel very scared. My husband is top guy in Dubai Port World, Indonesia. He has all the resources and all the high connections. What am I? I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they wanna do to me. I'm really scared. My TikTok videos keep getting taken down. I don't know why. I have no idea. I just want to look for the help. I want to get back my kids. That's all I want. Please let me get back my kids. I will divorce you. Please do it properly. This is so inhumane. Please help me. Dan ada juga komentar dari seseorang juga, karena namanya juga wanita ya, pasti juga merasakan hal yang sama jikalau seorang suaminya direbut sama orang lain. Apalagi ini urusan anak ya teman-teman ya. Handphone gue panas ya, karena tek-tekan kalian di permasalahan Justice for Amy ya. Kagak udah-udah dari berapa hari, heran gue. Jujur gue udah ngeliat nih videonya. Yaudah deh gue bahas dikit deh ya. Tapi gue takut salah ngomong nih gitu. Cuman gimana ya, nih satu hal ya, kayaknya kan ini cowoknya orang Singapura dan ceweknya orang Korea. Nah ini kan kita nggak tahu nih mereka meritnya di mana. Terkadang berarti kayak gitu urusan soal anak dan ini ono tuh kayaknya diatur sama surat nikah yang mereka bikin di mana. Biasanya tuh kayak gitu deh. Jadi gue kurang paham juga nih. Udahlah, kita kagak ngerti soal hukum, jadi kita nggak usah ngebahas soal hukum. Jadi gue hanya ngebahas soal pandangan gue nih ya. Kenapa dari kemarin tuh gue diem aja gitu. Soalnya pas gue lihat videonya, gue kayak agak gimana ya, gue kayak belum yakin gitu loh, ngerti nggak? Jadi kayak menurut gue tuh kayak belum cukup gitu loh bukti-buktinya gitu. Soalnya video yang gue lihat itu yang video kayak depannya pas kejadiannya tuh kayak cuman 3 detik gitu, 4 detik gitu, terus and then gak tahu, terus dia cerita, dia ngomong gitu kan. Jadi gue nggak bisa menilai hanya dari video 3 detik 4 detik gitu. Ini kita ngomong terlepas dari permasalahan hukum kayak hak asuh anak harus ke siapa. Ini kita ngomong nggak di lingkup itu ya. Jadi gue hanya ngelihat dari video aja. Nah yang bikin gue nggak yakin itu adalah pas gue ngelihat ada satu anak cewek yang teriak-teriak gitu ya, yang di tangga itu teriak-teriak. Jadi di sini ada dua penafsiran netizen. Ada satu yang mikir anaknya teriak-teriak pas ngelihat mamanya. Takut nggak mau sama mamanya. Yang pihak satu lagi mikir kalau misalnya anaknya ini sebenarnya mau lari ke mamanya tapi dihalangin sama bapak-bapak gitu. Jadi anaknya teriak. Gue dari kemarin mikir jadi yang mana gitu. Tapi nih ya, gue juga seorang emak ya. Gue seorang emak yang punya anak about the same age lah, I think ya. Anak-anak kayak baru gede gitu ya. Mungkin 10 tahun kayak gitu kali ya. 10-11 tahun gitu. Kalau gue lihat dari tingginya mungkin sekitaran umur itu. Berarti kan nih anak udah cukup gede lah ya. Udah cukup gede dan udah kenal sama emaknya gitu. Kalau logika gue ya, kalau misalnya ini anak ngelihat emaknya dan
misalnya dia teriak, dia mau ke emaknya tapi dihalangin sama bapak, anak kecil mana sih yang gak manggil mami, 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 sambil nangis-nangis gitu? Bener gak? Maksudnya gue, ini di penalaran gue tuh seperti itu gitu loh. Malah gue ngeliat videonya ada yang awal-awal banget itu kalau misalnya ada kan di situ ada cewek si pelakornya itu yang lagi gendong bayi kan, dan terus nih anak cewek itu di belakangnya dia. Malah nih anak cewek tuh ngikutin si pelakornya ini tanpa ditarik-tarik gitu loh, tanpa paksaan intinya gitu. Kenapa dia nggak teriak-teriak nangis ke emaknya? Gue di sini nggak mau suzon ya, maksudnya gue bukan judging, I don't know, gue nggak tahu karena gue nggak bisa menilai dari video-video beberapa detik itu. Gue tidak bisa menyimpulkan kayak gerak-gerik nih anak tuh kayak gimana gitu. Biasa kan yang namanya anak kecil tuh they are very natural, yang nggak bisa acting-acting, ngerti nggak lo? Cuman penalaran yang masuk ke otak gue tuh, gue mikirnya gini, kalau gue punya anak and it happen to me, yang anak gue deket banget sama gue, walaupun di posisi kayak begitu dia dilarang sama orang pun, sama bapak-bapak, pasti setidaknya mungkin dia nggak berani maju, tapi dia akan nangis dan teriak manggil-manggil gue gitu. Jadi that's why kenapa tuh gue kayak ada something yang conflicted di hati gue. Jadi makanya gue tuh nggak mau ngebahas ini gitu loh. Cuman ya ini gue hanya ngomong sebatas pemikiran gue, jadi gue tidak mau menjudge di sini. Dan nah, menurut kalian gimana gitu? Gue juga bingung kenapa nggak ada video yang full gitu loh, video yang pasti ketemu sama anaknya gimana, apa maksudnya gimana perlakuan anaknya ke emaknya gitu. Kenapa videonya mesti dipotong-potong kecil-kecil gitu? Jadi kita nggak tahu gitu ya. Terus pas anaknya ke atas apa segala macem gitu loh. Terus pas ketemu di itu kan katanya di rumah sakit ya. Pas awal ketemu di rumah sakit tuh kayak gimana gitu. Ini kan videonya terlalu pendek gitu, jadi nggak bisa menafsirkan. Gue udah pokoknya jadi gue ngebahas itu aja ya. Sekian dan thank you saya. Kisahnya itu sangat memilukan sekali ya. Saya saja ikut teriris hatinya dan ikut juga sedih ya. Dan ini klarifikasi saat dia dituduh jadi seorang pelakor, yaitu pelawak kondang ya, yaitu Sule. Yang pengen karena wawasan saya ya terima kasih karena dia membutuhkan model untuk video klip dia apa ya saat ini. Terus jadi percakapan yang akhirnya menjadi kayak jatuhnya kayak BBM gitu ya. Jadi langsung dari WhatsApp sudah kalian kadang biasanya kalau kita syuting ya itu sudah kali. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan atau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu berpikir apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu support, yang mengerti, video kalan. Terus ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video aku pertama, saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah ada baper sedikit, ada, nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, ya nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup tergantung untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya, cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak, sebelum saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya mudah-mudahan semua ini bisa jadi pelajaran buat kita semua, pelajaran berharga buat siapapun ya, agar rumah tangga kita semuanya, teman-teman semuanya itu tetap harmonis dan tetap indah keluarganya, jadi selalu bahagia ya. Jangan sampai keluarga kalian terpecah belah dan keluarga kalian hancur hanya gara-gara pelakor ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.